Setelah bertahun-tahun menabung dari hasil kerja kerasnya di bengkel kecil, Iqbal akhirnya mampu membeli rumah impian untuk keluarganya. Ia, bersama istrinya Sinta, dan dua anak mereka Dira, 8 tahun, serta Raffi, 6 tahun, tampak begitu bersemangat pagi itu. Mobil pikap yang membawa barang-barang berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung jalan. Rumah itu berdiri kokoh namun seolah tertelan waktu, dindingnya dipenuhi lumut, catnya kusam, dan halamannya ditumbuhi rumput liar. Namun anehnya, begitu mereka melangkah masuk ke dalam, suasana berubah drastis. Rumah itu tampak bersih, rapi, dan harum bunga melati. Lantai kinclong, tirai berayun lembut diterpa angin, dan aroma segar menguar dari setiap sudut. Sinta menatap suaminya dengan mata berbinar. "Mas, ini rumahnya luar biasa. Bersih banget, padahal katanya kosong 10 tahun, kan?" Iqbal tersenyum kecil. "Iya, aku juga heran, tapi mungkin ada orang yang masih ngurus rumah ini." Anak-anak berlarian ke sana kemari, tertawa-tawa gembira. Dira membuka pintu kamar depan dan menjerit senang. "Aku mau kamar ini. Ada wangi bunganya, Ma." Di luar pagar, seorang wanita tua bernama Bu Darmi, tetangga di seberang jalan, berdiri terpaku. Matanya menatap ke arah rumah itu dengan wajah pucat. Baginya, rumah itu bukan tempat yang bersih dan indah seperti yang dilihat keluarga baru itu. Yang ia lihat adalah rumah bobrok, atap bolong, dinding retak, dan jendela berdebu. Di halaman, ia bahkan melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di teras, menatap keluarga Iqbal yang sedang tertawa bahagia. "Astagfirullah, mereka juga nggak lihat apa-apa, sama seperti yang dulu," bisiknya lirih. Malam itu, setelah semua barang selesai ditata, keluarga kecil itu menikmati makan malam pertama mereka. Sinta tersenyum puas. "Mas, aku nggak ngangka bisa punya rumah seindah ini." Namun, di luar jendela, ada sesuatu yang mengintip dari balik tirai. Mata merah menyala, memperhatikan mereka makan dengan tenang. Lampu gantung di ruang makan sempat berayun pelan, tanpa ada angin yang bertiup. Dan dari arah dapur, samar-samar terdengar suara halus seorang wanita berbisik. "Selamat datang di rumah ini, akhirnya kalian kembali." Sudah seminggu keluarga Iqbal tinggal di rumah itu. Awalnya semua terasa biasa saja. Namun sejak 3 hari terakhir, kejadian-kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Malam pertama yang terasa janggal terjadi pada hari Rabu. Sekitar pukul 2 dini hari, Sinta terbangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Ia pikir Iqbal sedang buang air, tapi ketika menoleh, suaminya tidur nyenyak di sampingnya. Sinta perlahan bangkit, menyalakan lampu, lalu berjalan menuju kamar mandi di ujung lorong. Air benar-benar mengalir. Namun begitu ia membuka pintu, semua keran tertutup rapat. Aroma melati yang tajam tercium menyengat dari dalam kamar mandi itu. Sinta menelan ludah, berusaha menenangkan diri, dan menatap ke cermin wastafel. Sekilas, ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, tersenyum samar. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, anak mereka Raffi merengek tak mau masuk ke kamar mandi.
Di situ ada tante rambut panjang, Ma. Dia nyanyi lagu aneh semalam. Sinta terdiam. Ia mencoba menghibur anaknya, tapi dalam hati mulai merasa gelisah. Terlebih ketika Dira, kakaknya, menggambar sesuatu di buku gambarnya, gambar wanita tanpa wajah dengan tulisan di bawahnya. Bunda Melati. Hari keempat, suasana makin mencekam. Sinta mulai sering mendengar langkah kaki di atas plafon, meski tak ada jalan menuju sana. Tiap tengah malam, pintu kamar anak-anak terbuka sendiri, dan aroma bunga melati kembali tercium. Iqbal berusaha menenangkan istrinya. Mungkin tikus, atau cuma perasaan kamu aja, Sin. Rumah tua wajar ada suara. Namun malam itu, Iqbal sendiri akhirnya mengalami kejadian yang sama. Saat ia menonton TV di ruang tamu, lampu tiba-tiba redup. Di layar TV, pantulan wajahnya tampak bersama bayangan wanita berdiri tepat di belakangnya. Refleksi itu tersenyum, tapi ketika ia menoleh, ruang tamu kosong. Hawa dingin tiba-tiba menyeruak. Dari arah dapur terdengar suara anak-anak tertawa pelan, tapi ia tahu Dira dan Raffi sudah tidur di kamar. Puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Sinta terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya pelan dari arah ruang tamu. Sinta, Sinta. Ia bangun, keluar kamar, dan mendapati semua pintu rumah terbuka lebar, meski tak ada angin yang bertiup. Dari luar, terlihat wanita berkebaya lusuh berdiri di halaman, memegang setangkai bunga melati. Sinta terpaku. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, mata bolong hitam, senyum lebar dengan gigi hitam mengerikan. Sinta berteriak histeris. Iqbal segera berlari menghampiri, namun begitu ia sampai di luar, halaman rumah kembali kosong. Tak ada siapapun di sana. Namun di teras, mereka menemukan setangkai bunga melati segar tergeletak di lantai, masih meneteskan air embun. Keesokan paginya, Iqbal akhirnya memutuskan mencari tahu tentang rumah itu. Ia menemui Bu Darmi, tetangga sebelah yang selalu menatap rumah mereka dengan cemas. Begitu mendengar pertanyaan Iqbal, wajah Bu Darmi berubah pucat. Kalian tinggal di rumah itu? Astagfirullah. Nak, kalian harus pergi dari sana sebelum terlambat. Iqbal menatapnya bingung. Kenapa, Bu? Rumah itu sebelumnya kosong aja, kan? Bu Darmi menunduk. 10 tahun lalu, ada keluarga kecil tinggal di sana, persis seperti kalian, suami, istri, 2 anak. Tapi semuanya tewas, dibunuh secara keji. Istrinya ditemukan di kamar mandi dengan bunga melati di tangan. Iqbal terdiam, tubuhnya membeku. Karena di rumah itu, setiap malam, Sinta selalu mencium wangi melati dari kamar mandi yang sama. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi wajah tegang Iqbal dan Sinta yang duduk di ruang tamu. Anak-anak mereka, Dira dan Raffi, sudah tertidur setelah beberapa malam ketakutan. Namun malam ini terasa berbeda, udara begitu berat, dan aroma melati semakin kuat, seperti memenuhi seluruh rumah. Iqbal menggenggam tangan istrinya. Kita harus keluar dari rumah ini, Sin. Aku nggak peduli besok mau tinggal di mana. Sinta mengangguk, tapi begitu ia berdiri, lampu tiba-tiba padam. Gelap total.
Hanya suara hujan dan derit kayu terdengar, seperti ada seseorang berjalan di langit-langit. Dari arah kamar anak-anak, terdengar suara Dira memanggil pelan. "Ayah, ada yang manggil aku dari jendela." Iqbal langsung berlari ke kamar. Saat ia membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya, dan Dira berdiri menatap ke arah jendela yang terbuka lebar. Di luar, di bawah cahaya petir, terlihat sosok wanita berkebaya lusuh, berdiri tegak sambil tersenyum. Rambutnya basah, menempel di wajah pucatnya. Tangannya memegang bunga melati yang meneteskan air merah. "Kalian akhirnya pulang." Suara itu bergema lembut, namun menembus hati. Sinta memeluk kedua anaknya erat-erat, sementara Iqbal melangkah mundur, gemetar. Tiba-tiba semua pintu rumah tertutup keras braak. Lampu menyala sendiri, tapi bukan cahaya putih biasa, melainkan cahaya kekuningan redup, seperti dari lampu kuno. Di dinding, tergantung foto keluarga lama, suami, istri, 2 anak kecil. Wajah mereka mirip sekali dengan keluarga Iqbal. Sinta menjerit, "Mas, itu wajah kita." Dari arah belakang, suara langkah kaki perlahan mendekat. Sosok wanita itu kini sudah di dalam rumah. Matanya kosong, suaranya lirih tapi jelas. "Kalian adalah kami yang dulu mati di sini." Tiba-tiba, ingatan-ingatan aneh menyeruak di kepala Iqbal. Gambaran cepat, dirinya diserang seseorang, Sinta berteriak, anak-anak menangis, dan wanita berkebaya berdiri di sudut, memandangi mereka sekarat dengan wajah sedih. Semuanya seperti potongan mimpi yang selama ini terkubur. Aku ingat," bisik Iqbal pelan. "Kita pernah mati di sini." Wanita itu tersenyum samar. "Kalian terjebak, roh kalian tak pernah pergi. Rumah ini menahan kita semua." Tiba-tiba dinding rumah bergetar, lampu padam lagi, dan suara tangisan anak kecil bergema dari segala arah. Raffi berteriak histeris, Dira menangis memeluk ibunya. Iqbal berusaha membuka pintu depan, tapi gagangnya panas seperti terbakar. Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lembut, hampir seperti seorang ibu. "Kembalilah, biarkan rumah ini tenang." Sinta menatap suaminya dengan mata berlinang. "Mas, kalau kita nggak pernah pergi, berarti semua ini sia-sia, kita cuma roh." Iqbal terdiam. Perlahan ia mendekap istri dan anak-anaknya. "Kalau memang kita sudah mati, biarkan kita pergi dengan tenang." Mereka berempat berpelukan erat. Cahaya putih tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Suara hujan berhenti, aroma melati menghilang. Ketika pagi tiba, rumah itu kembali kosong dan sunyi. Dari luar, Bu Darmi yang berjalan melewati halaman menatap rumah itu lama. Jendela terbuka lebar, tirai bergoyang perlahan. Ia menghela napas, lalu berbisik pelan. Akhirnya, mereka sudah tenang. Namun dari dalam rumah, samar-samar terdengar tawa anak kecil, dan di teras tergeletak setangkai bunga melati segar. Keluarga Iqbal ternyata adalah roh yang terjebak dalam rumah tempat mereka terbunuh 10 tahun lalu. Mereka hidup kembali dalam lingkaran waktu yang sama, mengira telah membeli rumah baru, padahal hanya mengulang nasib tragisnya, sampai akhirnya mereka sadar dan memilih untuk melepaskan diri.